Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak bersama Bu Deni. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk molekul. Setelah pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang ikatan kimia, maka kali ini kita lanjutkan dengan mempelajari bagaimana menentukan atau meramalkan bentuk molekul. Ikatan kimia dan bentuk molekul itu menentukan sifat dari suatu senyawa. Salah satu teori untuk meramalkan bentuk molekul adalah teori domain elektron. Teori domain elektron ini didasarkan pada teori VSEPR atau gaya tolakan elektrostatik antar pasangan elektron. Teori domain elektron ini adalah teori termudah bagi kalian untuk memahami bentuk molekul. Prinsip teori domain elektron. Yang pertama, antar domain elektron itu terjadi tolakan. Nah, tolakan ini sedemikian rupa sehingga tolakannya paling kecil. Bagaimana urutan kekuatan tolakannya? Itu ada di prinsip kedua. Tolakan antar PeB atau PeB dengan PeB itu yang terbesar. Di bawahnya tolakan antara PeB dengan PeI. Dan yang paling kecil itu tolakan antara PeI dengan PeI. Prinsip ketiga, bentuk molekul itu hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan atau PeI. Bagaimana dengan PeB? Nah, ini ada di prinsip keempat. Pasangan elektron bebas atau PeB yang hanya dimiliki oleh satu atom saja, itu tidak mempengaruhi bentuk molekul, tapi memperkecil sudut ikatan. Aturan penentuan jumlah domain elektron. Aturan pertama, setiap pasangan elektron ikatan atau PeI, baik tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3, itu dihitung satu domain. Jadi kalau ada rangkap 2 dihitung 1, rangkap 3 juga dihitung 1. Aturan kedua, setiap pasangan elektron bebas pada atom pusat itu dihitung satu domain, satu PeB, satu domain. Nah, kita ambil contoh H2O. Struktur Lewis dari H2O seperti ini. Nah, struktur Lewis ini untuk PeI atau ikatan antara H dengan O ini bisa dilambangkan dengan garis lurus untuk membedakan dengan PeB. Kalian masih ingat? Jadi yang dua ini adalah PeI atau pasangan elektron ikatan, sedangkan yang dua ini miliknya O saja, ini adalah pasangan elektron bebas atau PeB. Sehingga dari gambar ini kita bisa menjumlah atau bisa menghitung berapa jumlah domain yang dimiliki oleh H2O. H2O memiliki 2 PeI, sehingga dihitung 2 domain, dan PeB-nya juga ada 2, dihitung 2 domain. Jadi jumlah domain yang dimiliki oleh H2O adalah 4. Bagaimana menentukan bentuk molekulnya? Kita lihat tabelnya dulu. Kita lihat tabelnya. Tabel ini terdapat beberapa kolom. Kolom pertama adalah jumlah PeI. Ini mewakili domain elektron ikatan. Dan ini jumlah PeB, mewakili domain elektron bebas. Nah, jumlah PeI, H2O tadi, jumlah PeI-nya ada 2. Jumlah PeB-nya ada 2. Jadi H2O posisinya di sini. PeI-nya 2 domain, PeB-nya 2 domain. Rumus yang terjadi adalah AX2E2. Apa maksudnya? Rumus tipe molekul ini dimulai dari A. Ini melambangkan atau mewakili atom pusat. Nah, di sekitar atom pusat ada apa saja? Ada PeI. Jadi X ini mewakili PeI dan E mewakili PeB. Indeksnya ini menunjukkan jumlah. Jadi ini jumlah PeI, ini jumlah PeB. Sehingga karena memiliki rumus tipe molekul AX2E2, maka sudah ditentukan bentuk molekul dari AX2E2 adalah planar bentuk V. Jadi dari tabel ini, jika kalian sudah bisa menentukan domain elektron ikatan dan domain elektron bebas, kalian bisa menentukan rumus tipe molekulnya dan bisa meramalkan bentuk molekulnya.
Misalnya ini, jika pasangan elektron ikatan atau domain elektron ikatannya 2 dan PeB-nya 0, maka rumusnya AX2 bentuknya linier. Nah, yang lain bisa dilihat di sini. Nah, sekarang bagaimana trik menentukan jumlah PeI dan PeB tanpa menggambar struktur Lewis? Kita mulai dulu dari menentukan X atau jumlah PeI. Jumlah PeI ini, cara menentukannya adalah hitung semua elektron valensi dari atom-atom yang berikatan dibagi 8. Akan menghasilkan bilangan bulat, di mana bilangan bulat ini adalah jumlah dari PeI atau jumlahnya X. Jika ada sisa, maka sisanya dibagi 2. Hasilnya itu adalah jumlah PeB atau E. Nah, X ini adalah PeI, EV itu elektron valensi dengan catatan, ada satu catatan, bahwa elektron valensi H dianggap 7. Jadi jika di dalam senyawa itu ada H, maka elektron valensinya adalah 7. E ini adalah PeB. Contoh tadi H2O, dia memiliki senyawa ini terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O, maka diingat elektron valensi hanya adalah 7 dan elektron valensi O adalah 6. Sehingga jumlah X untuk menentukan X-nya, jumlah elektron valensinya adalah 7 ditambah 7 dari miliknya H, kemudian 6 adalah valensinya O. Jumlah keseluruhannya 8. Nah, ini kemudian dibagi, jumlah keseluruhannya 20, kemudian dibagi 8. Menghasilkan bilangan bulat 2, dan ada sisa 4. Maka 2 ini adalah jumlah PeI atau X, indeksnya X. Sedangkan 4, jika dibagi 2, hasilnya juga 2. Tapi 2 yang ini adalah jumlahnya E atau PeB. Maka rumus tipe molekulnya adalah AX2E2. Dan bentuk molekulnya sesuai dengan tabel adalah planar bentuk V. Sama ya dengan tadi ketika kita menggunakan struktur Lewis. Nah, anak-anak, mudah-mudahan cara ini bisa membantu kalian. Kalian bisa memilih memakai struktur Lewis atau trik perhitungan penentuan PeB dan PeI ini. Kalian sudah bisa memahami, ya? Jika nanti masih ada kesulitan, silakan diputar ulang-ulang video ini. Dan jika masih juga ada kesulitan, kita diskusikan di grup. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas dari ibu ini untuk mengetahui kemampuan kalian sudah sampai mana dalam memahami materi tentang bentuk molekul. Silahkan dicari bentuk molekul dari soal-soal yang sudah ibu tuliskan di sini. Demikian pertemuan kita kali ini anak-anak. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.